Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dan memudahkan di dalam pembelajaran kita. Isti'dadan, ista'dadna. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, pada hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah, di mana subtema di sini ada beberapa inti yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan makna, tugas, dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, apakah kalian pernah membaca tentang apa itu tugas dan sifat Rasulullah dan apa makna daripada Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala? Pada pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru akan menerangkan tentang makna dan tugas sifat Rasul Allah, yang mana setelah pembelajaran ini bertujuan supaya anak-anakku semua, siswa-siswi di sini dapat memahami makna Rasul Allah, dan yang kedua dapat memahami tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makna Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pengertian Nabi. Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Sedangkan pengertian Rasul, Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya. Yang kedua, tidak memiliki umat. Dan yang ketiga, Nabi belum tentu seorang Rasul. Sedangkan Rasul itu sendiri, satu, berkewajiban menyampaikan wahyunya. Dua, memiliki umat. Dan ketiga, Rasul sudah tentu seorang Nabi. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 disampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya
Rasul diutus kepada umatnya, yaitu ada dua hal. Yang pertama, memberikan kabar gembira, memberikan janji kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul juga sebagai munzirin, yaitu sebagai peringatan, yaitu ancaman azab dan kesulitan dunia dan akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Nabi dan Rasul juga seperti kita manusia, mempunyai sifat capek, lelah, semangat, perlu makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya, apa yang biasa yang kita lakukan. Nabi dan Rasul menerima wahyu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab dan suhuf. Suhuf artinya lembaran-lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan kepada umatnya. Apapun itu bentuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengancam terhadap diri seorang nabi, seorang rasul, maka rasul mempunyai kewajiban tetap untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Mukjizat adalah kekuatan atau kejadian luar yang luar biasa sebagai tanda bukti kenabian atau kerasulan yang menunjukkan bahwasanya Rasul merupakan seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya dengan diberi bekal, yaitu mukjizat, sebuah kekuatan yang sangat luar biasa sebagai tanda bukti kenabian dan kerasulannya. Baik kalian yang dirahmati Allah. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama yaitu tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid. Artinya apa? Yaitu membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tugas yang kedua adalah membawa rahmat. Artinya apa? Bahwasanya apa yang sudah Allah berikan kepada manusia merupakan petunjuk dan rahmat. Ya. Yang ketiga, menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ya pada saat itu umat manusia menyembah berhala dan Allah mendatangkan nabi dan rasulnya untuk menyeru kepada umat manusia, mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang kelima, membawa kabar gembira dan peringatan,
yang tadi sudah kita terangkan di dalam surat Al-An'am ayat 48. Dan yang keenam, bahwasanya tugas Nabi dan Rasul yaitu memberikan suri tauladan yang baik kepada umatnya. Yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi dan Rasul diutus kepada umat manusia mempunyai sifat-sifat yang wajib yang harus kita ketahui. Di sana ada sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Sifat yang pertama adalah Rasul mempunyai sifat sidik yang artinya benar. Baik itu dari perkataannya, perbuatannya, dan lain sebagainya adalah merupakan kebenaran yang ditunjukkan oleh seseorang Rasul kepada umatnya. Yang mana mempunyai sifat mustahil yaitu kizib, artinya berbohong. Yang kedua adalah sifat amanah, dapat dipercaya. Yang mana mustahil daripada sifat Rasul ini adalah khianat. Yang mana Rasulullah tidak mungkin mengkhianati atau mengingkari apa yang sudah diamanahkan, yang dipercayakan kepada Rasul. Yang ketiga, sifat wajib Rasul yang ketiga adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Artinya apa? Apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, lalu disampaikan kepada umatnya, baik itu yang mengancam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat mustahilnya adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sifat wajib Rasul yang keempat adalah fatonah. Rasul mempunyai pemikiran yang cerdas, akhlak yang baik, yang bersifat dari budi luhurnya. Itu merupakan cerminan bahwasanya seorang Rasul adalah fatonah, yaitu mempunyai kecerdasan, yang mana sifat mustahil daripada Rasul ini baladah atau bodoh. Baik, sekarang Pak Guru banggakan, di akhir pembelajaran kita ada beberapa pertanyaan yang ingin Pak Guru sampaikan kepada kalian semua berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal yang berkaitan dengan makna Rasul dan tugas maupun sifat Rasul. Yang pertama, jelaskan pengertian Rasul. Yang kedua, jelaskan isi kandungan surat Al-An'am ayat 48. Yang ketiga, sebutkan 4 sifat wajib Rasul beserta artinya. Dan yang keempat, sebutkan 3 tugas para Rasul. Nah, anak-anakku sekalian, tugas ini sebagai bahan bentuk evaluasi yang kalian kerjakan di buku tulis. Nah, di akhir pembelajaran ini, bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran dan video yang Pak Guru paparkan pada pagi hari ini? Semoga pembelajaran ini menyenangkan, membahagiakan, sehingga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami betul-betul berkaitan dengan makna Rasul dan tugas sifat Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ista'in billah wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.